Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome English with me, Grades. Okay, my student, I hope everything is okay. And how are you today? I hope you are very happy. Oke, sebelum saya mulai untuk penyampaian materi bahasa Inggris kelas 8 hari ini, kami ucapkan selamat sejahtera. Semoga kita selalu sehat di masa COVID-19 ini. And we always keep our health. Kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita selalu sehat. Okay, my good student. And today, hari ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris kelas 8, yaitu the title is English Time. Sebelum kita masuk ke materi, we understand about kita harus paham dulu kompetensi dasar yang harus kita ketahui sebelum mempelajari materi ini. Kompetensi dasar 3.1-nya yaitu menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi, interpersonal, lisan, dan tulis, yang pemahaman, menghargai kinerja, meminta, dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaan. Yang 4.1 atau 4.1 yaitu menyusun teks interaksi, interpersonal lisan, dan tulis yang sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial. Unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Berikutnya yaitu setelah kita mengerti kompetensi dasar, sekarang indikator, ya, pencapaian, ya, indikator itu pencapaian. What is the indication? Ya, apa indikatornya? Yaitu 1. Mengungkapkan yang digunakan untuk ungkapan meminta, perhatian, mengecek pemahaman, understanding, check understanding, ya. Mengungkapkan yang digunakan untuk menghargai kinerja, menghargai orang, ungkapan yang digunakan untuk meminta, asking, pendapat, opinion, dan sebagainya. Ini indikatornya untuk knowledge. Untuk skill, untuk keterampilan, nanti kita harus bisa melakukan tindak tutur kata atau ungkapan meminta perhatikan, mengecek pemahaman, ya, melakukan tindak tutur ungkapan menghargai kinerja dalam bahasa Inggris dengan percaya diri, melakukan percakapan interpersonal dengan menggunakan ungkapan mengajukan pendapat melalui kegiatan terintegrasi, yaitu menyimak, membaca, berbicara, menulis, dan dengan percaya diri. Oke, next. Berikutnya yaitu purpose, ya. Purpose, tujuan, ya. Apa tujuan kita untuk mempelajari materi ini? Ya. Tujuannya yaitu yang pertama, nanti siswa itu bisa mengungkapkan, ya, ungkapan meminta perhatian, mengecek pemahaman dalam bahasa Inggris, mengungkapkan untuk menghargai orang, kinerja, mengungkapkan untuk meminta, menggunakan pendapat dalam bahasa Inggris, ya, untuk melakukan tindak tutur ungkapan meminta perhatian, ya, menghargai kinerja, ya, dan mengajukan pendapat dan sebagainya. Jadi ini tujuan daripada we after study the material, ya, yang tujuannya adalah ini. Oke, my student,
Now we continue about the material, and I hope you understand about the measure I will explain. Kita langsung masuk ke materi. Ya, ini materinya. The material, ya, asking for attention, itu meminta perhatian. Jadi ini maknanya adalah ungkapan meminta perhatian. Ya, ungkapan minta perhatian digunakan ketika kita ingin mengatakan sesuatu, misalnya informasi, penjelasan, atau cerita, maka kita perlu pendengar memperhatikan informasi kita. Atau kita dapat menggunakan pertanyaan untuk menarik perhatian pendengar kita, atau suara lebih keras. Ya, sedangkan ketika kita mendengarkan informasi, penjelasan atau cerita, ya, kita dapat menggunakan beberapa respon atau tanggapan. Oke, example the dialogue. Ini contoh dalam dialog. Like this. Ya, antara between Rina and Eric. Rina, hi Eric. Hi Rina, how are you? I'm fine. What are you doing here? Nah ya, jadi ini yang saya cetak. Hi ini minta perhatian ya. Jadi keep attention to his or to her. And next, well, I am reading book. Well, I am reading book. What kind of book do you read? What kind book do you read? Wait, can I have your attention please? Nih, can I have your attention please? Dapatkah ya, saya minta perhatianmu. Ini ya, ini minta perhatian. Oh sure, tentu. Ini ya responnya. And then masih antara Rina and Eric. For example, look, my father give me a special present. What is it? Jadi bercerita. What is it? Ini menanggapi ya. What is it? Look here. Look here. Lihat ini. It is a new dictionary. Ini adalah kamus yang baru. Wow, how interesting. Alangkah menariknya kamus itu. That is a good dictionary. Itu adalah kamus yang baik. Jadi this is the example of asking for attention ya. Jadi meminta perhatian. For example, hey, hi, can I have your attention? What is it? Look here. The example of asking for attention. Okay, do you understand? Okay, we will continue next. Checking for understanding ya. Checking for understanding adalah ungkapan yang digunakan untuk mengetahui sedalam mana seseorang memahami sebuah penjelasan yang diberikan. Jadi mengecek understanding, pemahaman orang itu ya. Oke, for example, untuk mengetahui, if we know about the understanding, untuk mengetahui pemahaman seorang itu menggunakan pertanyaan asking. Example like this ya. Do you understand? Do you understand? Are you understanding? Itu hampir sama ya. Ini bedanya pada present aja, pada tense saja. Do you understand? Is it clear? Ya. Apakah sudah jelas? Do you know what I mean? What did I say? What did I say? Ya, ini adalah untuk mengecek pemahaman seseorang. Dialog seperti ini. Ini ada contoh-contoh untuk mengecek dialog seseorang. Berikutnya yaitu masih ada ini some dialogues. Do you know what I'm saying? Do
Do you know what I'm saying? Apakah kamu mengerti apa yang sedang saya katakan? Have you got it? Apakah kamu mengerti? The same meaning, artinya sama. Ya, jadi itu. And then any question? Ada pertanyaan, itu termasuk check understanding. Atau got it, paham? Got it, paham? Jadi itu contohnya. Yes, the last respond. Ya, ini untuk merespon ini ya. Untuk merespon check understanding ya, yaitu di bawah ini. Ada yes, sure, sir. Yes, sure. Do you understand? Yes, sure. Atau yes, I see. Yes, I see. Respon. Yes, I got it. Nah, jadi itu. I'm sorry, I don't understand. Kalau ini belum paham ya. I'm sorry, I don't understand. I don't know what you are saying. Ini boleh ya. Ini ketika kita belum paham. Jadi yang ini adalah untuk merespon yang atas. Jadi ini untuk mengecek atau checking understanding. Kalau ini contoh dalam dialog misalnya, asking and giving opinion. Materi berikutnya yaitu contoh dalam dialog, for example like this ya. Ini asking and giving opinion ya. Anto, good afternoon Tias. Good afternoon Anto. Where are you going? Where are you going? I'm going to go to a bookshop. What are you going to buy? I'm looking for a present for my sister. Tomorrow is her birthday. Jadi dia mau memberikan hadiah untuk ulang tahunnya. But I don't know. Big present that she like. Nah, ini dia minta pendapat. What do you think about it? What do you think about it? Nah, dijawab sama Anto. I think you'd better to choose dictionary because it is very useful for her education. Jadi dia menyarankan untuk membeli kamus karena untuk pendidikannya. Ini adalah yang saya cetak kuning, yellow. Ini adalah meminta pendapat tentang hadiah yang akan diberikan kepada sister saudaranya. Okay, the example of dialogue for asking and giving opinion. And then masih ada lagi ya. Well, I agree with you. Well, I agree with you. Ini pendapatnya. Alright, I will choose it. Saya akan memilih itu. By the way, I will attend Sinta's graduation party. I will wear red dress. Nah, ini menanyakan lagi ya, menanyakan what is your opinion about the color? I think the dress wig has red color and suited to you. Ya, suited itu sesuai. Oke, Anto. Thank you so much for the opinion. Yes, you are welcome. Nah, ini ya, jadi responnya sudah ada. Ini adalah meminta pendapat, dan ini juga meminta pendapat, dan ini merespon. Oke. Ya, ini lihat ada asking opinion di sini, ada asking opinion and giving opinion, yaitu meminta pendapat dan memberi pendapat. You can read. Ya, kalau bisa baca di situ ya. Ini adalah contoh daripada asking opinion and giving opinion. Dia ada, can you give me an opinion? Can you give me opinion about my painting? Ya, dapatkah kamu memberikan pendapat tentang lukisan saya? Nah, terus dijawab dengan giving opinion. Oh, sure thing. Tentu.
Tentu, I think you should fit your hand. Kamu pasti akan bisa melukis dengan baik. Yeah. Okay, my good student. The example of dialogues about asking and giving opinion. Okay, I think enough because time is over. Nanti karena waktunya sudah selesai, nanti akan saya lanjutkan materi berikutnya di video pembelajaran, yaitu khususnya kelas 8. And I hope you must keep your health, and I hope you understand what I say. Saya kira kamu harus paham yang saya jelaskan lagi tadi. Dan untuk masalah tugas nanti akan saya tulis di tugas di Google Classroom untuk dikerjakan setelah memahami materi yang baru saya jelaskan tadi. Okay, my good student, thank you very much for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.